Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Abdillah Nurin dalam acara Lintas Masyeba. Pemirsa, Yayasan Syah Subakir, salah satu lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Legok, baru saja menggelar Purnawiyata kelas 9 dan 12 MTS MA. Namun sayang, acara tersebut batal dihadiri oleh Bupati Blitar atau Haji Rini Syarifah yang kerap biasa dipanggil Mak Rini. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rianda Syafitri dan Mutia Azizah yang sudah berada di lokasi. Silakan Rianda. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mutia Azizah Ramadhani dalam Lintas Masyeba. Saat ini saya melaporkan langsung dari GOL Perguruan Syah Subakir bersama saya Bapak Miftahul Munir selaku Ketua acara Purnawiyata hari ini. Selamat pagi Bapak Munir. Ya, selamat pagi. Pak, Bapak kan sebagai Ketua Panitia dalam acara Purnawiyata tahun ini. Bagaimana persiapan dari panitia mulai dari hal-hal penting seperti properti, konsumsi, hingga hal-hal yang sifatnya kurang penting? Ya, terima kasih. Acara ini merupakan agenda tahunan sebagai program lembaga yang kita laksanakan tiap akhir proses pembelajaran di Syah Subakir, baik untuk MTS maupun MA. Tentunya kalau sudah kita programkan, berarti persiapan sudah kita siapkan dari awal, mulai dari proses pembentukan panitia, kemudian pembagian job description-nya. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi untuk persiapan ini tentunya kita akan bekerja sama dengan panitia, termasuk dengan semua stakeholder yang ada di lembaga kita. Ada guru, ada karyawan, ada siswa, ada murid, ada Pak Don dan sebagainya. Tentunya harus dengan pembagian job description, ya itu. Pak, kan baru-baru ini saya dengar dari kelas lain bahwa papan yang ada di panggung itu jebol, padahal kan itu panggung permanen. Apalagi akan diadakan acara Purnawiyata. Apakah kedepannya panggung itu akan dibiarkan seperti itu atau dicor atau mau bagaimana? Oh iya, kita lembaga akan selalu berinovasi dari tahun ke tahun. Jadi kita dalam proses pengadaan sarana ini secara step by step, bertahap. Jadi yang belum ada kita adakan, yang sudah ada kita rawat. Kalau ada terjadi kerusakan atau kurang sempurna, kita akan melakukan penyempurnaan, tapi dengan cara step by step menyesuaikan situasi kondisi dan tentunya adalah dana yang kita miliki. Kita tidak bisa satu kali harus selesai, step by step menyesuaikan biaya yang ada, karena biaya di lembaga ini kan kita tasurkan tidak hanya di sarana saja, tentunya di kegiatan-kegiatan yang lain. Pak, kalau saya melihat wisuda tahun ini dan tahun kemarin para wisudawan tidak memakai toga. Padahal kan tahun-tahun kemarin para wisudawan sempat pernah memakai toga. Kira-kira apa alasan untuk tahun ini dan tahun kemarin tidak memakai toga? Ya, terima kasih. Toga itu pada awal mulanya kan untuk proses purnawiyatanya para siswa-siswa di tingkat mahasiswa, di tingkat perguruan tinggi. Nah, itu memang pernah kita adopsi, dipakai biasanya dari lembaga mulai kecil, dari TK, dari SD, SMP, SMA. Namun dalam perkembangan berikutnya setelah kita paham, kita tahu bahwasanya toga itu ada maknanya tersendiri. Jadi toga itu ternyata mempunyai makna tersendiri yang dalam pemakaiannya ternyata belum pas untuk siswa di tingkat perguruan tinggi. Itu alasan kita, sehingga
di tahun-tahun akhir ini kita alihkan dengan memakai busana yang lebih sesuai. Itu. Kalau saya melihat acara Purnawiyata hari ini tampak dihadiri para undangan wali murid kelas 9 dan 12. Nah, mungkinkah ada tamu dari lembaga lain dan tamu spesial yang diundang dalam acara Purnawiyata hari ini? Ya, kita mencoba meningkatkan komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Ini sebagai tuntutan sebuah lembaga. Satu, untuk publikasi lembaga kita. Yang kedua, ya biar lembaga kita ini lebih bonafit. Kita selain mengundang warga sekolah, kemudian wali murid, kita juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Di situ ada NU, ada organisasi kemasyarakatan yang ada relevansinya dengan lembaga kita, seperti IPNU, IPPNU, kemudian ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat, kemudian beberapa lembaga yang dengan kita, misalkan guru madin, guru pondok, pengurus takmir, kemudian dari unsur pemerintahan, Puspika juga kita libatkan, karena bagaimana juga kita tidak bisa lepas dalam kegiatan-kegiatan ini hubungan kerjasama dengan mereka, termasuk di tingkat kabupaten, bupati kita libatkan. Kita mencoba untuk tahun ini untuk menghadirkan beliaunya gitu. Nah, dengan diwisudanya anak-anak pada hari ini, mereka sudah tidak lagi berada di sekolah ini. Mungkin dari kelas 9 ada yang meneruskan di MA Syazubakir ini dan ada yang meneruskan di sekolah lain. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak? Ya, tentunya pendidikan belajar itu bagi kita seorang muslim itu tidak ada batasnya sebenarnya. Cuma secara formal kita itu diatur dengan waktu. Secara formal ya, kita diatur dengan waktu, ada tingkatan dari TK, dasar, SMP. Dengan batas waktu tentunya ada batas purna belajar di satu tingkatan. Nah, kepada para siswi yang sudah menyelesaikan masa belajarnya, baik yang ada di tingkat LTS maupun di tingkat MA, terus belajar, dan belajar memang tidak harus di formal. Kalau masih bisa, tapi saran saya untuk yang tamat dari MTS, jenjang MTS, kalau bisa lanjutkan ke yang formalnya untuk menindaklanjuti program wajib belajar dari pemerintah 9 tahun ya, sampai tamat SMA minimal. Kalau yang MA, kalau bisa ya lanjut kuliah. Kalau tidak di pondok pesantren atau di tempat, di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, kursus. Yang penting satu, tidak nganggur, karena nganggur adalah sumber daripada kejahatan, sumber daripada seseorang generasi itu nanti akan menjadi generasi yang tidak berguna. Itu satu lagi, tidak nganggur, yang penting itu. Baik, terima kasih Pak Munir. Itu tadi informasi dari Bapak Munir selaku Ketua Panitia Kegiatan Purnawiyata hari ini. Saya Mutia Azizah Ramadhani melaporkan dari Lintas Masyeba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Rianda Syafitri dalam Lintas Masyeba melaporkan langsung dari GOR Perguruan MA Syazubakir. Dan di sini saya sudah bersama Bapak Salam selaku dari wakil wali murid, ya. Kelas 3 Alia. Juga nasi satunya masih kelas 1 Alia juga. Oke, Pak Salam di sini kan sebagai wali murid salah satu di wisuda hari ini ya. Terus tadi juga sempat jadi perwakilan wali murid untuk menyampaikan sambutan di atas panggung. Nah, gimana Pak perasaannya menjadi wakil dari wisudawan, ya, wali murid untuk dan menyampaikan sambutan di atas panggung, bisa diceritakan? Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat berbangga, berterima kasih kepada perguruan Syekh Subakir atau Yayasan Pendidikan Islam Syekh Subakir Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar, menunjuk saya sebagai perwakilan wali murid dari kelas Alia, Madrasah Alia. Ya, senang sekali ya, karena banyak wali murid mungkin ya kenapa kok saya berusaha sebisanya. Teman di sini intinya saya bersyukur anak saya mulai MTS sampai Alia ada nama Ahmad Fadri Salam, dan adiknya ini masih kelas 1 Alia nih, menuju kelas 2 ini Ahmad Maregar Salam, sudah dididik dengan baik di sini. Dan kami intinya berterima kasih kepada semua dewan guru yang ada di Syekh Subakir. Terus harapan saya semoga Bapak Ibu guru juga karyawan-karyawati perguruan Syekh Subakir ini selalu mendoakan anak kami semoga ilmunya bermanfaat di dunia dunia terakhir, dan semoga para dewan guru juga karyawan-karyawati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha dan berjuang demi kemajuan dan demi perkembangan kejayaan madrasah atau Alia Syekh Subakir. Oke, Pak Salam, melihat putra Bapak pada hari ini sudah lulus, apakah ada persiapan dari Bapak sendiri kepada putra Bapak ketika sudah lulus ini? Apakah putra Anda akan kuliah atau bekerja atau memberi keleluasan kepada putra Anda sendiri? Kalau harapan kedua orang tua sih, ini anak harus sekolah lagi, istilahnya kuliah. Tapi karena semua anak itu punya hak sendiri untuk menentukan masa depannya, yang penting kita mengarahkan yang terbaik. Karena dari awal dulu, ini anak-anak ini belajar itu nyupir. Jadi sambil sekolah juga nyambi nyupir. Kalau di sini biasanya nyupiri mobil-mobil dari guru-guru, dari siswa ada acara disuruh nyupiri mobilnya kegiatan di sekolah juga. Ya, alhamdulillah lah, terima kasih sekali. Untuk arahan kedepannya sih, semoga mereka nanti bisa mengembangkan ilmunya di lingkungan masing-masing sebisa mungkin. Pak Salam, kalau boleh tahu, apa sih alasan Bapak untuk menyekolahkan putra Bapak untuk bersekolah di perguruan MA Syekh Subakir? Alasannya banyak ya, alasannya banyak. Cuman yang pokok karena dasar saya dari orang tua dan kebijakan saya dengan keluarga, anak ini harus dikenalkan dengan agama. Kalau di sekolahan formal bagus juga. Cuman di sini kan ada plusnya. Minimal mereka mengenal agama. Yang kedua, mengenal adab sopan santun sesuai syariat Islam. Nah, ini yang nilai plusnya. Bahkan ada program yang bagus itu kan kalau kelas 2 Alia sampai kelas 3 ini kan harus di pondok pesantren Syekh Subakir. Ya, ini yang mungkin di sekolah-sekolahan formal belum ada. Kalau di sini kan ada juga. Bahkan kemarin di rumah saya juga bertempatan ini PPM, praktek apa itu ke masyarakat, anak-anak yang kelas 3 Alia ini hampir 20 hari kalau tidak salah itu mengadakan kegiatan praktek ke masyarakat langsung. Ya, ini yang lebihnya dari pendidikan yang ada di perguruan Syekh Subakir. Ya, Pak Salam, bagaimana kesan Bapak kepada Bapak Ibu guru di MA Syekh Subakir ini karena sudah membimbing putra Bapak sampai seperti saat ini dan bisa ikut serta merayakan kelulusan pada hari ini? Sangat istimewa sekali ya, kegiatannya sangat istimewa sekali dan penuh hikmah. Kalau kepada Bapak Ibu guru, kami kayak satu keluarga, bukan kayak instansi terbeda, enggak. Di sini kayak keluarga antara Bapak guru gitu. Mungkin ya apa ya, mereka menganggap
anak kami yang dididik di sini ya juga merasa itu juga anak mereka. Dan jadi guru-guru di sini seperti bapak ibu guru mereka sendiri, kayak bapak ibunya sendiri gitu. Pak Salam melihat siswa kelas 9 MTS dan kelas 12 MA sudah lulus pada hari ini. Boleh minta motivasinya buat adik-adik kelas 9 dan kakak kelas 12 yang hari ini sudah diluluskan. Ya, kalau pesan saya sih belajar yang baik ya. Biasanya dimanapun kan kalau kita mengarah ke syariat kan belajar itu mulai lahir sampai tidak ada umur kan ya. Kalau saya yang penting berpikir positif, niatnya baik, terus mengukir prestasi dengan hal-hal yang baik, dan jangan lupa berzikir kepada Allah. Jadi ya berpikir, mengukir, berzikir. Pak Salam melihat dari acara Purnawiyata pada hari ini, apakah Anda mempunyai pesan yang disampaikan pada panitia sebagai bahan evaluasi? Kalau dari segi penghormatan tempat, juga acara yang sangat minimalis tapi berkesan, itu sudah bagus sekali. Kalau saya boleh berdoa, semoga di Syekh Subakir nantinya dari MTS, Aliyah, semoga nanti ada generasi-generasi nanti di Syekh Subakir itu ada universitasnya. Ya itu harapan saya. Baik, itulah informasi yang saya dapatkan dari Bapak Salam selaku wakil dari Wali Murid Wisudawan dan Wisudawati. Saya Rianda Syafitri dari Lintas Masyeba, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.